wabarakatuh. Halo Sobat LP2M, selamat datang di LP2M Spotlight, podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama kali ini bakal ditemani saya, Auliana. Kita akan ngobrol santai namun penuh makna, membahas beragam pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dari kalangan mahasiswa. Jadi gimana nih kabar Sobat LP2M Spotlight? Apa kabar semua? Apa sekarang baik-baik aja? Atau sedang stres atau bagaimana? Jadi Sobat LP2M, di pembahasan kali ini karena kan mengingat bahwa dunia akademik itu akan memasuki periode baru. So pasti kayak calon mahasiswa dan mungkin mahasiswa lama bahkan ingin tahu kira-kira beasiswa apa saja sih yang bisa di-apply di kampus kita tercinta terutama yaitu UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, jadi episode kali ini tentu bakal bahas tentang beasiswa ya, Sobat LP2M. Di sini kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman yang sangat seru pastinya dari penerima beasiswa Bank Indonesia dan KIPK. Jadi dua beasiswa yang benar-benar diimpikan oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa UIN ya, karena di situ juga banyak benefit yang bisa didapat. So pasti kita sekarang bakal bicarain gimana sih pengalaman yang dihadapi, pengalamannya, tantangan yang dihadapi oleh para awardee ini. Dan kali ini tentunya kita bakal ngomongin hal ini, ngomongin tentang beasiswa ini bersama para orang-orang hebatnya KIPK dan BI, Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia maksudnya. Jadi di sini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Kak Friska dan Kak Adil di sini. Halo Kak Adil. Boleh disapa dulu mungkin Sobat LP2M. Halo Sobat LP2M. Nah, jadi Kak Adil merupakan awardee atau penerima beasiswa dari Bank Indonesia ya, betul ya Kak Adil ya? Betul sekali ya, Auliana. Dan di sini ada Kak Friska yang super cantik sekali hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Auliana. Jadi Kak Friska ini merupakan awardee dari KIPK, beasiswa KIPK. Iya. Jadi bagaimana kabar kakak-kakak ini sekalian? Alhamdulillah baik. Kabar dari Auliana sendiri? Iya. Alhamdulillah sangat baik. Sangat bahagia saya bertemu orang-orang hebat ini kali ini. Bisa aja. Jadi kali ini apa nih kesibukannya nih sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol yang seru pastinya? Dari Kak Adil mungkin dulu. Kalau kesibukan aku sekarang sih ya, karena di semester akhir, otomatis ya skripsi. Oke. Lagi ngejar deadline skripsi nih hari ini. Dan juga sih karena masih Genbi aktif atau penerima beasiswa aktif, jadi setiap kegiatan yang ada diselenggarakan oleh BI, kita masih ikut serta dan hadir dalam acara tersebut. Oh gitu. Kalau Kak Friska sendiri? Karena saya calon mahasiswa tua gitu ya. Oh ya. Oh di sini ada dua ya, lengkap sekali. Jadi kesibukannya sekarang ini masih magang gitu. Iya. Iya, korporat ya magang. Atau gimana, santai? Santai. Oh, santai. Jadi ya kayak pembicaraan kita kali ini santai aja ya mungkin. Jadi tadi ada satu kata yang aku dengar dari Kak Adil itu Genbi. Apa sih sebenarnya Genbi itu, Kak? Ya, Genbi itu adalah wadah bagi penerima beasiswa Bank Indonesia. Genbi itu kepanjangannya dari Generasi Baru Indonesia. Jadi teman-teman yang sudah keterima oleh penerima beasiswa Bank Indonesia nih, otomatis nanti teman-teman itu langsung digabung jadi anggota Genbi tadi. Oh, jadi bakal digabung di Genbi. Genbi. Kalau dari KIPK, kalau penerimanya juga tergabung seperti itu atau? Enggak selalu, tapi maksudnya enggak selalu semuanya jadi pengurus gitu ya, tapi akan masuk ke dalam komunitas ambisi KIPK gitu kalau di namanya ambisi? Iya, ambisi. Sangat berambis sekali ya, ambis sekali. Jadi apa sih sebenarnya mungkin kayak teman-teman mahasiswa, wah ini enggak beasiswa apaan sih KIPK? Atau mungkin kalau KIPK udah banyak kenal ya, karena memang dari SD, SMP, SMA memang sudah ada programnya. Gitu ya. Nah, kalau KIPK sendiri mungkin bisa dijabarkan apa sih beasiswa yang bagaimana? Kalau dari beasiswa KIPK itu beasiswa yang memberikan bantuan gitu ya kepada teman-teman calon mahasiswa yang berprestasi tapi memiliki kekurangan ataupun kebutuhan secara finansial. Nah, itu nanti akan ditunjukkan dengan dokumen yang sah gitu sih. Jadi
KIPK adalah beasiswa dari pemerintah. Iya, dari pemerintah. Kalau dari BI sendiri, itu maksudnya emang dari BI atau hanya nama doang nih BI? Ya, tentunya kalau sudah menyangkut nama BI, otomatis dari BI sendiri. Nah, Beasiswa Bank Indonesia ini adalah bantuan pendidikan untuk teman-teman yang berprestasi khususnya, atau juga teman-teman yang kurang mampu dalam finansial. Itu kalau dari KIPK kan dari semester awal ya. Iya. Kalau dari Genbi itu dari semester 4. Nah, Justru dari semester pertengahan. Iya, pertengahan. Jadi nanti itu ada 2 periode. Periode pertama itu setiap tahun sekali, nanti ada seleksi untuk menerima beasiswa. Meskipun yang sudah menerima beasiswa tahun ini, nanti di semester berikutnya dia juga ikut seleksi lagi untuk mendapatkan periode keduanya. Oh, jadi bisa dibilang hanya mendapatkan 1 periode. Iya, Jika 1 ingin lanjut, nanti seleksi lagi. Wah. Oke, jadi ini pengetahuan baru ya, makin ketat ya. Ketat banget, iya. Iya. Ngomong-ngomong soal beasiswa nih, otomatis kan setiap beasiswa itu punya benefit masing-masing. Sebenarnya apa sih tujuannya yang melatar belakangi kakak-kakak ini untuk mendaftar beasiswa? Apa hanya karena butuh duitnya saja atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab siapa dulu ini? Adil Aku dulu. Oke. Aku dulu waktu SMA kalau nggak salah, itu pernah punya cita-cita menjadi pegawai BI. Pernah punya cita-cita itu dulu. Nah, terus waktu kuliah di semester awal itu kan pasti ada ospek jurusan kan ya. Ada salah satu seniorku itu penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, itu langsung muncul nih dalam hati. Langsung termotivasi. Iya. Apakah aku bisa nih jadi bagian dari keluarga besar BI juga? Nah, ternyata cita-cita tersebut itu terkabul dalam bentuk penerima beasiswa Bank Indonesia. Oh ya, siapa tahu selanjutnya. Siapa tahu, insya Allah. Iya, jadi itulah yang melatar belakangi aku pengen join di beasiswa Bank Indonesia. Selain mendapatkan financial bantuan, juga mendapatkan relasi yang mendalam, baik itu dari pegawai BI atau dari seluruh teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia yang ada di Indonesia. Oh, jadi beasiswa Bank Indonesia ini seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, dan untuk kampus yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kalau di Jatim sendiri itu ada wilayah-wilayah sendiri kan. Kalau aku sendiri itu tergabung dalam Genbi Korkom Suramadu Bojonegoro. Jadi kampus yang ada bekerja sama dengan Bank Indonesia yang ada di Surabaya, Madura, dan juga Bojonegoro. Gitu. Nah, jadi salah satunya adalah UINSA ini sendiri. Salah satu UINSA ini, dan penerimanya juga banyak banget. Banyak, wah kita ngomongin lebih lanjut ya nanti. Mungkin dengerin dulu nih dari Kak Friska. Sebenarnya apa sih yang melatar belakang Kak sendiri buat mendaftar beasiswa dari KIPK ini? Kalau latar belakang utama tentu karena untuk membantu financial keluarga ya. Terus kalau untuk motivasi lainnya itu juga untuk melatih kita bagaimana bisa bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan itu, dan bagaimana bisa menjaga tanggung jawab tersebut sampai akhir kita nanti kuliah gitu sih. Gitu ya. Iya. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pengen mendapatkan duit ya? Enggak dong. Ya, terutama sih itu ya, pengen membantu finansial keluarga. Juga, ya. Jadi biar kita ini nggak jadi beban keluarga terus. Iya betul. Iya kan ya. Jadi kalau kita dapat beasiswa, ini dapat membantu ekonomi keluarga juga. Yang sebelumnya dialokasikan untuk kita biaya kuliah, jadi bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain. Mungkin bisa dijelaskan secara umum nih, misalnya kayak teman-teman mahasiswa yang lain mungkin pengen tahu kayak apa sih manfaatnya bisa gabung menjadi salah satu beasiswa yang sangat diidam-idamkan mahasiswa nih. Mungkin syarat umumnya, syaratnya apakah benar-benar kita harus pinter atau punya prestasi yang sangat tinggi atau bagaimana? Ya, silakan. Ada dulu juga aku lagi. Iya. Gantian dong. Ya, silakan siapapun deh. Iya, kalau untuk syarat umum dari penerima beasiswa KIPK itu tentu harus ada itu sih. Yang paling penting itu dokumen yang itu tadi. Kalau misalkan yang kebutuhan memiliki memerlukan bantuan finansial yang diresmikan oleh dokumen yang sah, itu sih kalau yang paling utama. Lalu kalau untuk prestasi itu memang prestasi ya, tapi
harus ataupun nggak wajib yang benar-benar tinggi-tinggi banget gitu. Karena dulu juga yang menjadi tantangan bagi saya ketika mendaftar beasiswa ini adalah saya merasa kayak sempat merasa minder gitu kan, karena lebih banyak orang yang lebih hebat dibandingkan saya. Tapi alhamdulillah waktu itu rezeki, jadi saya termasuk gitu sih. Kalau untuk syarat umumnya itu. Oh iya, kalau dari Bank Indonesia sendiri? Kalau dari Bank Indonesia sendiri itu syarat utama adalah niat. Iya. Karena gini teman-teman, banyak teman-teman itu yang pengen dapat beasiswa, tapi dia nggak ada niat sama sekali. Contoh, pengen nih aku dapat beasiswa Bank Indonesia, atau aku pengen sih dapat beasiswa lainnya, Jarum atau lainnya ya. Tapi mereka cuma pengen aja, nggak ada niat, mau cari tahu kayak, atau cari info lebih dalam, atau sekedar follow IG-nya dari penerima beasiswa tadi. Jadi kan banyak tuh. Nah, itu syarat utama. Yang kedua adalah syarat administratif. Nah, itu dokumen-dokumen yang diperlukan seperti halnya IPK terakhir, transkrip nilai, terus prestasi juga. Tapi prestasi nggak harus yang tinggi-tinggi banget seperti teman-teman KIPK. Banyak sekali teman-teman dari Genbi itu juga prestasinya lebih tinggi daripada saya. Saya ini masih biasa-biasa aja kan. Teman-teman Genbi itu keren-keren banget. Merendah atau bagaimana? Emang real life seperti itu? Emang rendah banget. Jadi teman-teman Genbi itu waktu kami seleksi juga awalnya minder banget karena yang berminat untuk beasiswa Bank Indonesia itu banyak banget. Kita harus seleksi dari sekian ribu yang ada di UINSA ini untuk seleksi berkas. Yang berikutnya yakni tantangan yang paling tingginya itu nanti waktu kita seleksi wawancara. Jadi kalau seleksi wawancara itu kalau Bank Indonesia tentunya kita harus mempelajari lebih dalam terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Indonesia. Nah, itulah yang menjadi dasar awal tadi aku bilang niat adalah utama. Karena banyak teman-teman cuma pengen tahu aja, tapi nggak ada niatan untuk belajar, untuk cari tahu lebih dalam apa sih beasiswa ini, untuk apa sih beasiswa ini. Cuma mereka berpikir, oh kegiatannya aktif ya, pengen ikut ah. Padahal nggak tahu lebih dalam. Hanya tergiur saja. Hanya tergiur aja, padahal ya tantangannya juga berat juga. Oh, iya. Jadi seleksinya itu nanti akan ada dua ya? Iya, ada dua. Ada dua, yang pertama berkas sama wawancara. Berkas. Setelah itu wawancara. Gimana sih pas wawancara tuh apa aja mungkin bisa di-spill? Kayak kalau yang dari BI kan tadi tentang BI ya, ke Bank Sentralan. Iya, kalau dari KIPK mungkin ada hal khusus ketika wawancara nggak? Waktu itu lebih ke ditanyai lebih lanjut terkait kehidupan kita ya, termasuk kayak mungkin gaji orang tua, terus juga kondisi rumah, terus juga motivasi juga gitu sih. Pokoknya melengkapi data dari berkas wawancara itu. Umum lah ya masih. Berkas administrasi. Iya. Motivation letter lah. Kalau di Genbi itu ya. Jadi namanya motivation letter. Iya, jadi kita harus membuat surat motivasi di mana itu kita itu penerima beasiswa ini arahnya kemana gitu loh, tujuannya apa dan bagaimana ke depannya gitu. Itu syarat yang penting juga itu kalau untuk seleksi BI. Jadi bisa bilang seleksinya sangat cukup ketat sekali ya dari beribu-ribu mahasiswa yang mendaftar. Itu dari setiap kampus atau emang seluruh tadi kan ada korkomnya atau mungkin dari seluruh Indonesia seperti kita itu ada kuota masing-masing atau udah deh diterima yang bagus ada berapa diterima gitu aja? Enggak. Jadi kalau di UINSA sendiri itu kuotanya 75 orang. Banyak ya? Banyak banget. Maka dari itu teman-teman yang ada di UINSA nih khususnya yang sekarang masih semester 4 dan juga semester 6 bisa sekarang menyiapkan berkasnya. Karena nanti kuota yang diterima untuk yang ada di UINSA itu sebanyak 75 orang. Dan itu sekian ribu menjadi 75 ya. Betul banget. Jadi nanti seleksi berkas dulu dari ribuan orang. Setelah itu dikerucutkan jadi berapa ratus gitu dan nanti ada seleksi wawancara. Baru nanti diumumkan 75 orang yang terpilih gitu. Itu gak ada niat nambah. Itu nanti mungkin bisa dibicarakan nanti. Oh iya. Jadi seluruh Korkom atau seluruh Indonesia setiap kampus mesti 75 atau beda-beda? Beda-beda. Jadi kalau di UINSA sendiri 75, kalau di kampus lain seperti UNER dan lain sebagainya karena ada beasiswa unggulan BI itu bisa sampai 100 lebih gitu. Tapi tergolong alhamdulillah sih kalau di UINSA ini banyak daripada beberapa kampus yang lainnya kan. Ada kuotanya cuma 50 atau 40 malah gitu. Syukur-syukur ya 75 ini banyak banget sudah. Kalau dari KIPK sendiri itu ada kuotanya atau bagaimana?
Kalau untuk kuota khususnya itu saya kurang tahu ya karena saya bukan tim pengurus gitu ya. Tapi biasanya itu memang dijatah misalkan tiap fakultas berapa gitu sih. Gitu aja sih. Lebih menyeluruh ya berarti? Iya, lebih menyeluruh dan kuotanya lebih banyak gitu ya dibandingkan dari beberapa beasiswa yang lain. Kalau syarat khususnya ada nggak? Kayak harus dari fakultas apa gitu mungkin? Nggak ada sih, semua fakultas iya, dapat. Iya, gitu. Kalau dari BI sendiri ada syarat khusus dari per fakultasnya tidak? Tidak ada sih. Cuma emang ada prodi prioritas, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa seleksi atau ikut serta. Sebab teman-teman saya, angkatan saya itu seperti ketua umum saya juga, itu bukan dari prodi prioritas, tapi dia juga keterima. Wah. Jadi nggak harus, jangan pernah minder. Oh, jangan pokoknya minder pokoknya ya. Digas aja kalau sudah. Digas aja. Iya. Sampai dapat yang 75 atau yang per fakultas itu tadi ya. Iya, benar-benar. Terus gimana sih prosesnya kayak buat seleksinya yang dilalui, kayak ini pasti ketat banget nih pastinya. Seleksinya apa, kayak ribet atau gimana nih? Yang paling ribet kan ada beberapa syarat nih tadi. Yang paling ribet tuh sebenarnya apa sih buat nilai itu sendiri, buat mencapai target GPA atau gimana? Mungkin dari salah satu syarat ada yang paling diberatkan nih, apa tuh? Kalau dari KIPK itu ya, dulu itu banyak dari beberapa teman itu yang kesulitan ketika mereka belum mendapatkan dokumen yang sah yang seperti yang saya bilang tadi gitu. Jadi ada memang beberapa teman-teman yang mohon maaf, ada yang sangat-sangat benar-benar membutuhkan, tapi mereka belum memiliki nomor ataupun belum terdaftar dalam dokumen tersebut, dan jadinya itu yang masuknya gugur gitu sih. Itu yang sangat disayangkan. Jadi penting untuk menyiapkan hal tersebut. Berarti kalau maksudnya KIPK itu harus disiapkan dari sebelum kuliah ya? Berarti? Iya, dan itu biasanya juga ada yang memang kayak dari SD sudah dapat bantuan gitu-gitu, itu akan lebih mudah gitu. Lebih diutamakan? Iya, lebih diutamakan juga karena kan sudah terdaftar gitu. Ya, kalau dari Kak Adil sendiri? Kalau dari Genbi sendiri atau BI sendiri itu persyaratan yang paling agak berat menurutku itu membuat CV dan juga motivation letter. Karena CV ini kan tentunya dari kegiatan-kegiatan kita lah, dirangkum menjadi salah satu lembar atau 2 lembar lah buku, dan itu nanti kita cantumkan. Banyak dari teman-teman kita itu tidak bisa membuat itu. Padahal itu adalah sebagai dasar utama kita untuk HR melihat seberapa aktifkah dia waktu berkuliah gitu. Terus motivation letter ini juga banyak sekali yang teman-teman kesulitan. Tapi di era digital seperti saat ini tentunya ya mempermudah kita karena banyak sekali konten-konten yang menyediakan informasi terkait bagaimana sih membuat motivation letter yang baik, membuat CV yang baik, apalagi khususnya untuk beasiswa. Kalau CV kan bisa sampai kerja juga kan ya? Iya, itu harus disiapkan teman-teman. Dari dari beasiswa ini pasti ada beberapa kegiatan ya. Kegiatannya mungkin bisa dijelaskan sih apa itu kegiatan selama menjadi awardee dari beasiswa dari KIPK, baik dari Bank Indonesia sendiri. Mungkin ada hal yang paling berkesan itu apa sih dari kakak ini masing-masing? Kalau dari aku itu ada beberapa kegiatan. Jadi kalau penerima beasiswa Bank Indonesia tentunya apabila ada event yang diselenggarakan oleh BI, otomatis teman-teman beasiswa ini dapat kuota untuk mengikuti acara tersebut, baik menjadi panitianya atau menjadi peserta dalam acara tersebut. Terus kalau ditanya apakah ada acara yang sangat berkesan ya dalam kita, jadi setiap tahun penerima beasiswa Bank Indonesia ini dikumpulkan menjadi satu di acara leadership practice. Nah itu nanti kita akan bertemu teman-teman yang seluruh Jawa Timur dijadikan satu. Dan itu nanti diseleksi juga, jadi nggak semuanya. Tapi kalau yang tahun kemarin, yang terakhir ini ada kuota khusus Suramadu Bojonegoro. Jadi teman-teman Suramadu Bojonegoro dikumpulkan dalam satu acara. Di acara itu di Brigif Marinir. Nah itu acaranya di leadership practice dan dilatih tentang kepemimpinan, terus kepribadian, dan juga pokoknya tidak boleh apatis dengan apapun itu. Iya. Terus ada lagi acara yang menunjang bagi teman-teman, yakni teman-teman ini dapat sertifikasi profesi. Nah, itu salah satu kegiatan yang menurut saya
keren banget gitu loh. Kalau kita ikut sertifikasi di luar kan otomatis bayar ya. Kalau di acara BI tadi, kita itu alhamdulillah dikasih gratis dan juga jalan-jalan. Wah, jalan-jalan nih yang Iya. penting ini. Iya, kalau kemarin itu kami sertifikasi di Jogja. Wah, iya. keren ya Keren, di Jogja. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi Masuk bukan ke situ hanya juga. kita dapat sertifikasi, Iya. tapi juga jalan-jalan di Jogja, muter-muter. Dan itu Harusnya sangat gratis. menyenangkan. Menyenangkan sekali, dan itu Gratis. gratis. Dan juga kita bahkan dapat fee atau pesangon untuk acara tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah kantong aman ya. Kantong aman sekali. Ya kalau dari ini Kak Priska sendiri, Kalau di UIN atau di beasiswa KIPK ini untuk kegiatan itu memang terbuka ya buat teman-teman ambisi yang saya bilang tadi. Tapi itu dibedakan lagi. Biasanya ada teman-teman yang aktif itu biasanya yang teman-teman yang di pengurus, lalu yang teman-teman lainnya cukup menjadi anggota saja. Nah, ketika di pengurus itu mereka banyak sekali kreasi, termasuk juga beberapa karya yang diluncurkan gitu ya. Kalau misalkan untuk di teman-teman mahasiswa biasa itu belum ada untuk beberapa hal ataupun forum yang bertemu seperti yang teman-teman BI tadi, ataupun beberapa forum gathering yang keseluruhan. Tapi memang ada aksesnya, tapi ketika dia tidak ingin itu atau tidak ikut itu harus melaksanakan ataupun mematuhi beberapa persyaratan MOU yang waktu itu sama kampus gitu sih. Jadi belum ada kayak kegiatan yang formal ataupun yang gimana banget. Tapi jika ingin ikut hal tersebut juga masih boleh gitu. kalau tips dan strategi nih, apa sih yang bisa kita lulus di Wordy itu? Yang aku bilang tadi, apa aku kudu pinter gitu. Mungkin banyak udah dibahas di yang lalu-lalu, tapi mungkin strategi khusus yang bisa dibagikan buat para sobat LP2M ini. Apa ya? Mungkin seperti awal tadi aku bilang niat tadi yang utama. Kalau tips and trick lebih tepatnya itu teman-teman perlu belajar lebih dalam terkait materi-materi yang ingin dipelajari, khususnya terkait kebank sentralan. Terus teman-teman juga perlu mempersiapkan berkas-berkas karena sekecil apapun jangan sampai terlewatkan. Itu hal yang paling utama. Harus detail. Harus detail. Sebab kalau sudah terlewatkan otomatis nanti waktu seleksi bisa kesalip teman-teman yang lebih lengkap lagi gitu. Terus lagi teman-teman intinya niat tadi sih. Kalau sudah niat teman-teman pasti menyiapkan dengan lebih detail kegiatan-kegiatan atau persyaratan-persyaratan yang strateginya memang harus detail sama semua persyaratan yang sudah diberikan ya. Iya, betul. Ya, dari KIPK sendiri mungkin ada strategi khususnya, Kak Priska? Kalau strategi khusus sih, tapi ini juga bisa diterapkan ke strategi umum gitu ya. Iya. Yang penting itu sih jangan lupa ikutin kayak beberapa channel ataupun forum-forum yang memang sering membahas beasiswa tersebut, terutama karena ada banyak di luar sana teman-teman ataupun kakak senior yang sangat baik hati membantu, kayak yang sampai nyelenggarain live khusus buat siapa aja yang mau dapat beasiswa tersebut. Di situ juga dikasih tahu gimana nanti wawancaranya, seleksinya gitu-gitu. Dan sama kayak Kak Adil tadi, niatnya juga harus lurus gitu ya. Kalau emang kita ini mau menggunakan amanah tersebut dengan baik, karena mengingat beberapa waktu lalu itu kan ada beberapa kasus yang kurang mengenakan gitu yang datang dari teman-teman beasiswa. Mungkin ada yang beberapa kasus negatif, dan harapan saya juga teman-teman bisa jujur dan amanah dalam mengemban posisi penerima beasiswa tersebut gitu. Berarti kalau di beasiswa KIPK untuk mempertahankan beasiswa tersebut ada syarat khususnya juga. Ada seperti kayak IPK-nya ada harus stabil gitu ya, harus stabil. Terus juga saya nggak tahu ya ini berlaku di beasiswa lain atau enggak, tapi kalau di KIPK itu tidak boleh menikah dulu selama berkuliah. Gitu sih. Dan ini berlaku dari semester 1 sampai semester 8. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mungkin qadarullah molor gitu ya, berarti itu nanti dari semester 8 itu sudah diputus gitu. Berarti maksimal semester 8 ya? Iya, kalau misalkan nanti juga di pertengahan semester 1 sampai 8 melanggar beberapa hal, itu juga bisa langsung diputus saat itu. Sama halnya kayak Bank Indonesia juga seperti itu.
ada strategi apa, syarat khusus ketika mendapatkan itu harus bagaimana? Ya, kalau syarat khusus sih lebih tepatnya teman-teman harus aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang ada diselenggarakan baik kampus ataupun prestasi penunjang lainnya. Nah, prestasi ini bukan hanya prestasi akademik ya teman-teman. Bisa juga teman-teman prestasi non-akademik seperti halnya lomba robotik atau lomba apapun itu yang sekiranya itu dapat menunjang teman-teman gitu. Kalau di Gen B, sorry sampai IPK. Kalau di Gen B itu juga ada harus stabil juga IPK-nya. Jadi gak boleh turun-turun banget gitu. Tapi kalau naik banget gak apa-apa. Iya. Pokoknya dijaga itu. Dan juga kalau teman-teman ingin apply 2 periode, itu teman-teman harus aktif di seluruh kegiatan yang diselenggarakan, baik itu acara Gen B sendiri ataupun acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia khususnya. Lengkap sekali ya informasi dari kakak-kakak berdua ini, dan mungkin untuk closing nih ya, bisa kasih closing statement atau harapan untuk para mahasiswa yang, dan terutama sobat-sobat LP2M yang lagi menonton di rumah, itu apa sih buat mahasiswa yang berjuang itu bisa disampaikan closing statement kayak mungkin motivasi buat teman-teman di LP2M Spotlight ini. Rizka dulu mungkin? Dulu aja, iya. Apa saya duluan? Oke. Kalau dari saya mungkin intinya itu harus tetap yakin dan tetap semangat sama lurusin niat itu tadi sih. Karena nggak jarang ya kalau kita temui teman-teman yang emang udah niatnya dari awal gitu ya, udah baik banget, tapi ternyata pas di tengah-tengah gitu ada aja gitu masalahnya. Karena sayang sekali gitu, karena di luar sana terutama bagi teman-teman yang memang mengincar beasiswa KIPK itu ada banyak orang yang justru mengejar beasiswa ini, tapi akan sayang sekali jika pada pertengahan beasiswa itu kita kayak kurang niat ataupun kendor gitu sih. Luruskan niat saja. Iya. Kalau dari Kadil sendiri? Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya sama kayak Rizka. Intinya teman-teman, apabila teman-teman memang betul-betul niat untuk mencari beasiswa, untuk membangun relasi ataupun untuk membantu perekonomian keluarga, tentunya teman-teman harus siapkan berkas-berkas tersebut. Niat dari awal, pelajari beberapa apa aja yang perlu disiapkan untuk seleksi tersebut. Karena yang seleksi bukan hanya 1 orang, tapi dari ribuan orang yang berniat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Terpenting teman-teman tetap optimis. Karena kalau teman-teman sendiri pesimis, ya siapa lagi yang mau mendorong kita? Intinya optimis untuk diri sendiri, dan yakin kalau kamu bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Iya, mungkin ada di kita malah karena Kak Adil tadi menyinggung tentang optimis gitu ya, terutama buat teman-teman yang memang ngejar beasiswa KIPK, dan itu kan sesuai yang saya bilang tadi, itu kan lebih umum ya sifatnya, enggak, dan kuotanya juga lebih besar. Jadi seharusnya kalau memang teman-teman berminat, itu tingkat optimismenya bisa lebih tinggi karena ini terbuka bagi seluruh fakultas dan kuotanya juga lebih banyak. Jangan minder. Iya, jangan minder. Bisa disimpulkan dari obrolan kita tadi, pokoknya intinya niatnya diluruskan, jangan minder, tetap optimis, dan luruskan niatnya yang paling utama itu. Karena jangan bertujuan saya ingin mendapatkan mahasiswa hanya untuk berkegiatan atau mendapat uangnya saja, tapi niatnya kembali diluruskan menjadi baik agar juga mendapat hal baik juga ya, betul. Berprestasi khusus. Luar biasa banget ya obrolan yang kita dengar hari ini. Semoga pengalaman yang diberikan dari para narasumber ini bisa bermanfaat maksudnya untuk sobat-sobat di LP2M Spotlight. Terima kasih sudah hadir menemani terima kasih juga Liana. Ya, di LP2M Spotlight kali ini. Podcast terbesar di UINSA. Tertinggi lah. Kebanggaan gitu ya. Iya. Oke. Wah, ini sedikit peres. Gak apa-apa, kita santai aja sebenarnya. Jadi terima kasih buat teman-teman sobat LP2M yang udah senantiasa setia banget mendengarkan LP2M Spotlight, yaitu podcast persembahan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi nantikan episode-episode menarik selanjutnya yang pastinya di situ akan selalu ada cerita, ilmu dan hal-hal menarik lainnya. So, saya Auliana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.